Nurfaiza Adelia, NPM 1901011052. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas B semester 5. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian, saya bersama Kania. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kania. Di sini aku akan menemani Mbak Elsa untuk menyampaikan dakwah dengan metode seni yang bertemakan tentang menjemput pertolongan Allah dengan surat Al-Fatihah. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada siang hari ini, aku dan Kania ingin mengajak teman-teman semua untuk tadabbur atau menghayati surat Al-Fatihah. Kenapa sih kita penting membahas tadabbur atau surat Al-Fatihah Nia? Karena surat Al-Fatihah adalah salah satu surat yang wajib kita baca di dalam sholat dan setiap rakaat. Sehingga kalau kita pengen sholat kita berkualitas, kita harus mengupgrade kualitas Al-Fatihah kita. Kalau kita pengen sholat kita benar, maka kita wajib mempelajari, menghayati makna apa yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Mbak mau tanya lagi nih ke Nia, kenapa surat Al-Fatihah itu letaknya di awal Al-Quran? Karena surat Al-Fatihah itu turun dalam dua proses. Yang pertama, dia turun sekaligus. Kemana turun sekaligusnya? Turunnya ke langit dunia. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas turun sekaligus. Kemudian proses kedua, dari langit turun kepada Nabi secara berangsur-angsur. Proses kedua inilah yang kita lihat dengan urutan turunnya Al-Quran. Padahal urutan Al-Quran itu sudah tersusun di Lauhul Mahfuz dengan Al-Fatihah sampai An-Nas. Tapi turunnya nggak beraturan. Justru turunnya itu secara acak. Sesuai apa? Sesuai dengan peristiwa yang sedang dialami oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Oh, jadi gitu ya Nia. Mbak mau tanya lagi nih, kenapa sih surat Al-Fatihah ditaruh di depan? Jawabannya ada di dalam nama-nama surat Al-Fatihah, yaitu Ummul Kitab atau Ummul Quran. Lalu kenapa dia dinamakan Ummul Kitab atau Ummul Quran? Karena seluruh isi Al-Quran dari mulai Al-Baqarah sampai An-Nas, seluruh isi Al-Quran itu terkandung maknanya di dalam 7 ayat surat Al-Fatihah. Makanya buat teman-teman jangan remeh membaca surat Al-Fatihah. Jangan sampai kita Al-Fatihah juga belum benar, karena ini syarat sahnya sholat, karena dia adalah rangkuman dari seluruh isi ayat Al-Quran. Dan sholat itu menghadap Allah, nggak ada yang lebih baik daripada membaca Al-Quran. Cuman nggak mungkin kita membaca 30 juz ayat Al-Quran. Allah maha baik, sehingga Allah ringankan kita untuk membaca surat Al-Fatihah, karena Allah tahu kalau diwajibkan 30 juz kita nggak akan ada yang sholat. Baru Al-Fatihah aja banyak yang udah ninggalin sholat. Allah udah meringankan banget agama kita untuk kita. Masa udah didiskon jadi 7 ayat masih terburu-buru? Sab'ul Masani, 7 yang diulang-ulang, yang keutamaannya seperti membaca 30 juz Al-Quran. Masih terburu-buru. Dari 13 surat yang lainnya yang ada di dalam Al-Quran itu adalah surat yang ayatnya menjelaskan isi kandungan dari surat Al-Fatihah. Makanya sayang kalau di dalam sholat kita membaca surat Al-Fatihah terlalu fast and furious. Membaca surat Al-Fatihah itu baca yang tenang, cuman 7 ayat kok, daripada membaca 30 juz. Makanya surat Al-Fatihah dinamakan dengan nama Ummul Quran atau Ummul Kitab, atau ibunya Al-Quran dan juga ibunya kitab. Intinya teman-teman, baca Al-Fatihah dengan tenang. Libatkanlah lisan ini dengan pikiran dan hati. Pikiran mentadabburi pesan-pesan makna yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Sedangkan hati mencoba untuk menghayati, belajar yakin, belajar iman, belajar takut, belajar khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan tadabbur makna ayat yang dibaca. Kalau kita bisa connectingkan antara lisan atau telinga
Kalau kita berjamaah mendengar imam baca, maka lisan dan telinga dengan pikiran dan hati, maka insya Allah bacaan kita itu sudah disebut dengan hakut tilawah, bacaan yang sebenar-benarnya. Kalau baru lisan nggak ngerti, maka ini menjadi ibadah tapi belum hakut tilawah. Kita pahami maknanya, kita hayati apa maksudnya nih ya. Maksudnya Mbak, baca perlahan-lahan supaya kita menghayati setiap huruf itu masuk ke dalam hati kita, terangkai. Satu huruf, dua huruf, satu ayat, dua ayat, satu kata, dua kata menjadi ayat-ayat yang berkesan di dalam hati. Itulah membaca Al-Quran dengan hati, sehingga kalau misalnya kita terburu-buru, kita nggak akan sempat merasakannya di dalam hati kita ketika membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Allah bicara sama kita, Allah bilang, wahai malaikat, hambaku memujiku. Jadi Allah memamerkan atau ngeposting bacaan kita kepada para malaikat. Allah pamerkan dan mention nama kita, hambaku memuji aku, malaikat lihat. Ar-Rahmanir-Rahim, Allah bilang hambaku menyanjungku. Malik Yaumiddin, Allah bilang lagi hambaku mengagungkan aku. Iya karena na'budu wa iya karena nasta'in. Allah bilang ini antara aku dan hambaku, ini perjanjian akad antara aku dan hambaku ketika dia menyembah aku dan dia hanya berlindung kepadaku, maka aku akan perkenankan harapan dan keinginannya. Jadi kalimat iya karena na'budu wa iya karena nasta'in itu kita kayak lagi berjabat tangan berjanji dengan Allah, sehingga Allah pun berjanji untuk memberikan hak-hak kita sebagai hambanya. Ihdinas siratal mustaqim, untuk hambaku apa yang dia minta. Jadi pas kita meminta ya Allah berikan saya petunjuk untuk hambaku apa yang dia minta, ini menunjukkan bahwa ketika kita sedang membaca Al-Fatihah, kita tuh bukan lagi baca sendiri atau nggak ada yang nonton. Ini adalah alasan kenapa Al-Fatihah ditaruh di awal, kenapa Al-Fatihah penting dibaca di dalam sholat. Bagaimana kita membaca Al-Fatihah di dalam sholat? Apa kira-kira pengalaman atau dampak dari surat Al-Fatihah dalam kehidupan kita sehari-hari? Jawabannya pun ada di dalam nama-nama surat Al-Fatihah ini. Kan tadi Kania bilang surat Al-Fatihah ini punya banyak nama. Nama lain adalah As-Sifa. Apa itu As-Sifa? As-Sifa itu artinya penyembuh atau kesembuhan, sehingga siapapun yang merasa sedang sedih, sedang galau, kecewa, ataupun yang merasa bingung dan tidak tahu arah dalam hidup, obatnya adalah Al-Fatihah. Allah menjamin siapapun yang mengamalkan Al-Fatihah, memahami, menghayati, mentadaburi Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah dengan hati, maka dia akan mendapatkan kesembuhan dari berbagai macam penyakit di dalam hati, jiwa, dan perasaan. Bukan hanya terhadap penyakit jiwa, termasuk penyakit fisik sekalipun. Karena selain As-Sifa, Al-Fatihah juga disebut dengan Ar-Ruqyah. Kata Nabi, tahukah engkau bahwa Al-Fatihah itu adalah Ar-Ruqyah? Sehingga dulu sahabat Nabi suka membacakan Al-Fatihah untuk meruqyah orang-orang yang sedang tersengat hewan yang berbisa seperti kalajengking. Kenapa kok dibacakan Al-Fatihah nih ya? Karena biasanya orang yang tersengat bisa jadi panas tinggi, maka parasetamolnya adalah Al-Fatihah. Jadi kalau ditanya efek konkret Al-Fatihah di dalam kehidupan kita sehari-hari, dia adalah As-Sifa dan Ar-Ruqyah. Kalau kita masuk ke rumah yang baru, apalagi udah lama gak dihuni, maka Al-Fatihah akan mensterilkan rumah itu. Sehingga kalau kita pengen mendapatkan keberkahan, maka andalkanlah Al-Quran dan andalkanlah Al-Fatihah. Awali hari kita dengan Al-Fatihah. Awali pekerjaan kita dengan Al-Fatihah. Senangkan hati kita dengan Al-Fatihah. Kalau kita mau mendapatkan keberkahan dari ayat-ayat Allah dalam hari-hari kita, dalam rumah tangga misalnya, dalam kehidupan pribadi kita, maka akrablah dengan Al-Fatihah. Akan Allah berikan hal-hal yang gak pernah kita bisa jelaskan secara teori atau ilmiah. Maka libatkanlah Allah dengan Al-Fatihah. Jemput pertolongan Allah dan rahmat Allah dengan Al-Fatihah. Oh alah, jadi gitu ya Nia. Sekarang Mbak jadi paham kenapa Al-Fatihah itu ditaruh di awal, kenapa Al-Fatihah penting dibaca di dalam sholat.
bagaimana kita membaca Al-Fatihah di dalam sholat? Apa kira-kira pengalaman atau dampak dari surat Al-Fatihah di dalam kehidupan kita sehari-hari? Ternyata jawabannya pun ada di dalam nama-nama surat Al-Fatihah itu. Ya, betul sekali, Mbak. Oke deh kalau gitu. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat aku dan Kania sampaikan. Jika ada kurangnya dan kesalahan, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.